Masa depan bintang Chelsea Conor Gallagher tampaknya hampir ditentukan setelah dia mencapai kesepakatan lisan dengan Atletico Madrid. Diberitakan bahwa dia akan bergabung dengan Atletico Madrid musim panas ini. Sepertinya dia telah menyetujui Los Rojiblancos dan tinggal menunggu klub La Liga itu dan The Blues mencapai kesepakatan biaya transfer. Pakar transfer terkenal, Fabrizio Romano mengatakan, eksklusif. Conor Gallagher telah menyetujui persyaratan secara lisan dan berkata ya untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Here we go. Hari ini setelah langkah formal. Kontrak 5 tahun. Biaya transfer rekor La Liga musim panas ini, 40 juta euro untuk Chelsea diperantarai oleh Ali Barat dari Epic Sports dan Paul Nichols. Vincent Kompany membuat Joshua Kimmich terkesan. Dalam pertandingan Tur Asia terakhir mereka, Bayern Munich mengalahkan Tottenham 2-1, menutup awal yang tak terkalahkan bagi manajer baru Vincent Kompany. Setelah pertandingan, Joshua Kimmich memuji manajernya karena memainkan peran penting dalam penampilan unggul tim Bavaria. Selain itu, Direktur Olahraga Max Eberl mengkonfirmasi bahwa ada pembicaraan awal tentang kontrak baru untuk pemain berusia 29 tahun itu menjelang musim baru. Kimmich mengatakan tentang Kompany, Anda sudah bisa melihat hal-hal tertentu. Itu selalu terjadi, jadi saya pikir itu baik untuk penonton juga. Kedua tim melakukan serangan 1 lawan 1. Saya sangat bersemangat untuk musim baru, dan kami berdua memiliki tujuan yang sangat ambisius. Eberl juga menyoroti kemungkinan kontrak baru untuk Kimmich. Berkata, itu adalah pembicaraan yang sangat bagus dan positif. Kami akan membahas ini lebih lanjut. Saya percaya bahwa masyarakat Jerman melihatnya dengan tidak adil. Joshua telah menjadi bagian penting dari FC Bayern selama bertahun-tahun dan harus terus menjadi bagian dari itu di masa mendatang. Ancelotti sangat marah karena Jude tidak menjawab teleponnya, meskipun itu penting. Carlo Ancelotti mengingatkan Jude Bellingham untuk menjawab teleponnya. Selama liburan setelah Euro 2024, sang juru taktik merasa anak didiknya mengabaikan. Setelah kemenangan besar 4 tahunan itu, Ancelotti ingin mengetahui bagaimana Jude berkembang, tetapi tampak bahwa pemain itu sedang berlibur dan mengabaikan bosnya di Madrid. Dalam konferensi pers, Ancelotti menyatakan, "Saya sudah menghubungi." Meskipun demikian, saya sangat marah dengan Bellingham kemarin karena dia tidak menjawab telepon saya. Ancelotti menyatakan, "Saya memberitahu Vinicius untuk meneleponnya, dan dia langsung mengangkatnya. Saya akhirnya dapat berbicara dengan Bellingham setelah dia menyerahkan telepon itu kepada saya. Jadi, berhati-hatilah Anda," kata Ancelotti kepada bintangnya tersebut. Jika Barcelona tidak memperbaiki tawaran paket pembayaran mereka, RB Leipzig tidak akan melepas Dani Olmo ke Barcelona. Ada spekulasi bahwa Dani Olmo, yang tampil luar biasa saat membantu Spanyol memenangkan Euro 2024, akan bergabung dengan Barcelona musim panas ini. Dikatakan bahwa dia telah menyetujui secara pribadi untuk hijrah ke Camp Nou. Namun, meskipun Blaugrana telah mengajukan 2 tawaran kepada klubnya, RB Leipzig, mereka masih gagal mendapatkan Olmo. Dilaporkan bahwa Barcelona sudah menyodorkan tawaran awal senilai 40 juta euro dengan bonus 20 juta euro. Leipzig langsung menolak tawaran tersebut, membuat Blaugrana harus mengubah rencana mereka dengan menambah uang muka menjadi 47 juta euro. Bonus 3 juta euro berdasarkan jumlah penampilan Olmo dan bonus tambahan 10 juta euro berdasarkan gelar yang ia menangkan di masa depan bersama Barca. Namun, Sport melaporkan bahwa paket tersebut masih tidak dapat diterima. Jika Barca tidak memenuhi nilai 60 juta euro melalui uang muka yang lebih besar, Leipzig tidak akan melepas pemain berusia 26 tahun tersebut. Juventus sang raksasa Italia, menyambut era baru di bawah pelatih Thiago Motta. Ia meninggalkan Bologna dan bertanggung jawab atas Bianconeri, menggantikan dinasti Massimiliano Allegri. Juventus sudah merekrut pemain baru untuk musim 2024-2025. Mereka baru saja membeli Kepren Thuram, Juan Cabal, Michele De Gregorio, dan Douglas Luiz. Akibatnya, Sinyonya tua harus menjual pemain-pemainnya yang tidak cocok dengan rencana Motta. Sebaliknya, penjualan pemain mungkin meningkatkan jumlah uang yang dihabiskan selama sisa jendela transfer musim panas 2024. Federico Chiesa, Wojciech Szczęsny, Weston McKennie, Arkadiusz Milik, Mattia De Sciglio, Daniel Rugani, Arthur Melo, dan Filip Kostic adalah 8 pemain yang sebenarnya menjadi bagian penting dari tim inti Juventus musim lalu.
Bek tim nasional Indonesia Erkan Bagot resmi bergabung dengan klub Liga 1 Inggris Blackpool dengan status pinjaman 1 musim dari Ipswich Town. Bek berusia 21 tahun ini menikmati performa bagus di paruh kedua musim lalu saat dipinjamkan ke klub Sky Bet League One, Bristol Rovers. Pemain Indonesia Bagot lulus dari Akademi Ipswich dan kemudian bermain di tim utama dengan status pinjaman di Kings Lynn, Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Bek tengah ini telah mencatatkan 24 caps untuk tim nasional Indonesia. Dengan tinggi badannya yaitu 1,95 meter, dia memiliki fisik yang kuat di lini pertahanan pool menjelang musim baru. Timnas Indonesia kemungkinan akan berhadapan dengan Timnas Belanda dalam laga uji coba. Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kabar ini diumumkan Erick Thohir usai pertemuan dengan Lambertus Christian Gries, Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri BUMN membahas kemungkinan kerjasama di bidang energi dan pangan. Selain itu, pelatih Erick Thohir juga mengumumkan adanya rencana kerjasama antara PSSI dan Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda, KNVB. PSSI akan menggelar laga persahabatan antara Timnas Indonesia dengan De Oranje, julukan Timnas Belanda. Kerjasama yang terjalin saat ini bukan hanya untuk Timnas Indonesia yang menduduki peringkat teratas saja. Namun, rencana ini berlaku untuk semua kelompok umur baik pria maupun wanita. Timnas U23 Spanyol mengalahkan Maroko 2-1 pada Senin malam waktu Indonesia Barat untuk melaju ke final sepak bola putra Olimpiade 2024 di Prancis. Kutipan dari laman FIFA Selasa, Maroko justru unggul terlebih dahulu pada menit ke-37 berkat gol Soufiane Rahimi dari titik penalti. Wasit memberikan penalti kepada pemain Spanyol Pol Barrios setelah dia melakukan pelanggaran di area penaltinya sendiri. Satu-satunya comeback Spanyol di paruh kedua pertandingan adalah Fermin Lopez pada menit ke-65 untuk melenggang ke final Olimpiade Paris 2024. Sedangkan di pertandingan lainnya, Prancis melaju ke final sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Kesuksesan tersebut diraih setelah Les Bleus mengalahkan Mesir 3-1 di babak semifinal. Laga Prancis versus Mesir berlangsung sengit pada Selasa, 6 Agustus 2024, dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Groupama Lyon, Prancis. Ada serangan jual beli sejak awal bermain. Mesir memimpin pada menit ke-62 melalui gol Mahmoud Sabre. Prancis kemudian membalas pada menit ke-83, melalui striker Jean-Philippe Mateta yang mencetak gol untuk Prancis U23. Pertandingan harus atas Maroko. Pada perpanjangan waktu kedua, Prancis kembali mencetak gol melalui gol Michael Olise, dan pada akhirnya Prancis unggul 3-1, melaju ke final Olimpiade Paris 2024, di mana mereka akan menghadapi Spanyol.